kembali lagi. Ibu sangat-sangat berharap bahwa kalian hari ini semangat mengikuti pelajarannya Ibu. Sudah siap mengikuti pelajarannya Ibu? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan dan juga meminta perlindungannya agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang aplikasi integral. Sekali lagi tentang aplikasi integral. Nah, namun sebelum masuk pada materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang teorema dasar kalkulus pertama dan juga teorema dasar kalkulus kedua. Jadi nanti untuk materi tentang aplikasi integral, itu teorema dasar kalkulus pertama dan juga teorema dasar kalkulus kedua itu akan digunakan dalam aplikasi integral ini. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Yaitu yang pertama, supaya kalian semua tahu apa sih yang dimaksud dengan aplikasi integral. Yang kedua, supaya kita semua tahu bahwa bagaimana penerapan dari integral ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi anak-anak, dalam aplikasi integral ini itu akan dibahas beberapa bidang. Nah, aplikasi integral sendiri itu adalah bagaimana penerapan dari integral dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada beberapa bidang dalam aplikasi integral ini. Yang pertama itu adalah bidang fisika, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang lingkungan, dan yang terakhir adalah bagian teknik. Nah, langsung saja kita masuk pada bidang yang pertama, yaitu bidang fisika. Oke, dalam bidang fisika ini sebentar Ibu akan fokus pada materi tentang jarak tempuh dari grafik kecepatan. Oke, sekali lagi kita akan fokus pada materi tentang jarak tempuh dari grafik kecepatan. Nah, dalam bidang fisika ini dikatakan bahwa jarak yang ditempuh oleh suatu objek itu dapat dihitung dengan mengintegrasikan fungsi kecepatan terhadap waktu. Jadi jika Vt adalah fungsi kecepatan objek pada waktu t, maka jarak s yang ditempuh antara waktu t sama dengan a dan t sama dengan b itu dapat dinyatakan sebagai, jadi dalam fisika jarak itu satuannya adalah simbolnya adalah s dan kecepatan itu disimbolkan dengan v. Jadi dalam aplikasi integral ini kita langsung masuk saja pada rumusnya, yaitu jangan lupa simbol dari integral, yaitu integral dari Vt atau fungsi kecepatan pada objek, yaitu Vt, jangan lupa dt-nya. Nah, dengan waktu t, ya, dan juga t itu dari rentang waktunya, yaitu t sama dengan a sampai dengan t sama dengan b. Jadi t ini adalah waktu, jarak waktu a sampai b. Jadi untuk mencari dia punya jarak itu adalah integral dari Vt atau fungsi kecepatan dt dan dengan rentang waktu dari a sampai dengan b. Untuk lebih memahami rumus yang diberikan ini, kita langsung masuk pada contoh soalnya saja ya. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang dinyatakan oleh fungsi Vt itu sama dengan 5t kuadrat tambah 3 meter per sekon, di mana t itu dalam detik. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil tersebut dari t sama dengan 0 sampai dengan t sama dengan 4 detik. Jadi sekali lagi di sini diketahui bahwa Vt-nya itu adalah 5t kuadrat ditambah dengan 3. Jadi ini fungsinya, sedangkan dia punya waktu t dari t sama dengan a sampai t sama dengan b, yaitu t sama dengan 0 sampai dengan t sama dengan 4 detik. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung jarak. Gimana? Cara menghitung jarak tadi adalah dengan menggunakan persamaan ini. Kita langsung substitusikan dia punya fungsi dan juga waktu yang sudah diketahui dalam persamaan ini ya. Nah, di sini itu jadinya integral dari Vt-nya adalah 5t kuadrat ditambah dengan 3, jangan lupa dt-nya, dengan rentang waktu dari 0 sampai 4. Dengan rentang waktu dari 0 sampai 4. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya itu seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu bahwa jika f is, maka itu sama dengan, jika integral dari f is, maka itu sama dengan f is dari a dan a sampai b itu sama dengan f b dikurang dengan f a. Jadi dilihat dari persamaan ini, dilihat dari rumus ini, kita langsung buat ke dalam bentuk seperti ini ya, caranya. Langkah selanjutnya yaitu kita buat dalam bentuk seperti ini. Namun yang ada di dalam tanda kurung ini kita buat dalam bentuk anti turunan. Nah, anti turunan dari 5t kuadrat tambah 3 itu berapa? Nah, jadi anti turunannya yaitu 5t pangkat 3 per 3 dengan 3t. Jangan lupa dengan rentang waktu dari 0 sampai dengan 4. Nah, setelah bentuk seperti ini, kita langsung operasikan seperti biasa menggunakan persamaan yang ini sudah. Nah, kita lanjut di sini, itu sama dengan fb atau fungsi bd. Nah, ini fungsinya dengan nilai dari b-nya itu adalah 4. Nah, jadi t-nya ini kita substitusikan nilai 4 ini, karena dari waktunya itu tadi adalah dari 0 sampai dengan 4 detik. Dan ini adalah nilai dari b-nya, maka itu sama dengan 4 dipangkatkan dengan 3 dibagi dengan 3 ditambah
ini 3 dikali dengan T-nya digantikan dengan 4. Nah itu sama dengan untuk yang 0 ini kita tidak usah lanjutkan karena segala sesuatu yang dikalikan dengan 0 itu maka hasilnya adalah 0. Jadi kita lanjut operasikan yang bagian ini, yaitu menjadi 5 dikali 4 maka 3 itu berapa? 4 maka 3 adalah, iya betul, 4 maka 3 adalah 64. Dan itu dibagi dengan 3 ditambah dengan 3 kali 4. 3 kali 4 yaitu 12. Itu sama dengan 5 kali 64 itu adalah 320 dibagi dengan 3 ditambah dengan 12. Nah itu sama dengan berapa? Nah untuk yang ini langkah selanjutnya adalah kita samakan dia punya penyebut antara 320/3 ditambah dengan 12. Jadi 12 nya ini yang kita samakan penyebut dengan ini. Jadi itu menjadi 320/3 ditambah dengan 36/3. Itu sama dengan 320 ditambah 36 itu berapa? Siapa yang tahu? Iya betul, itu sama dengan 356 dibagi dengan 3. Dan ini hasilnya sekitar ketika dibagi 356 dibagi dengan 3 itu menghasilkan 118,67 meter. Jadi total jarak dari waktu T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4 detik itu adalah sekitar 118,67 meter. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, bidang ekonomi. Jadi pada bidang ini anak-anak kita akan fokus belajar tentang total keuntungan atau pendapatan dari laju perubahan. Nah, dalam ekonomi total keuntungan atau pendapatan itu dapat dihitung dengan mengintegrasikan fungsi laju perubahan pendapatan. Nah, jika RT adalah fungsi pendapatan per waktu, maka total pendapatan dari waktu T sama dengan A dan T sama dengan B itu dapat dinyatakan sebagai, jadi ini rumusnya itu kurang lebih sama dengan materi yang pertama tadi, hanya bedanya adalah dia punya simbolnya. Kalau misalnya di fisika tadi kan itu adalah VT, kalau di sini adalah RT. Dan untuk dia punya total keuntungan atau pendapatan itu disimbolkan dengan P. Jadi P itu sama dengan integral dari RT atau pendapatan per waktu, jangan lupa DT-nya, dengan kurun waktu dari A sampai dengan B. Untuk lebih memahami tentang persamaan ini, mari kita langsung masuk saja ya pada contoh soal. Nah, soalnya yaitu sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan yang dinyatakan oleh fungsi RT sama dengan 80 tambah 15 T juta rupiah per bulan, di mana T adalah bulan ke-T. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah total pendapatan perusahaan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-6. Jadi, anak-anak dapat disimpulkan bahwa di sini langsung saja ke penjelasannya. Di sini yang diketahui tadi adalah RT-nya atau pendapatan per bulannya itu sama dengan 80 tambah 15 T dengan kurun waktu yaitu T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 6. Jadi setelah langkah ini, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ini persamaan dan juga waktu yang sudah diketahui ke dalam bentuk persamaan yang ini tadi. Jadi yaitu itu sama dengan P itu sama dengan integral dari RT. RT-nya fungsinya itu tadi adalah 80 ditambah dengan 15 T dengan kurun waktu dari 1 sampai dengan 6. Nah, lalu selanjutnya apa? Sama seperti tadi, yaitu kita buat dalam bentuk anti turunannya. Anti turunannya itu menjadi, ini adalah anti turunan dari 80 itu berapa? Iya betul, 80 T ditambah dengan 15 T kuadrat dibagi dengan 2. Jangan lupa kurun waktunya dari 1 sampai dengan 6. Nah itu sama dengan, lalu kita setelah buat seperti ini, kita masukkan rumus yang seperti ini, yaitu FB dikurang FA dengan fungsinya tadi adalah 80 T tambah 15 T kuadrat bagi dengan 2. Nah itu sama dengan, kita lanjutkan di sini, itu sama dengan 80 untuk T ini kita gantikan dengan nilai dari B yaitu adalah 6 ditambah dengan 15, nilai dari B adalah 6 dibagi dengan 2, untuk T-nya yang ini dipangkatkan dengan 2. Jangan lupa, kita lanjut saja di sini. Itu dikurangkan dengan nilai dari fungsi A, di mana T itu diganti dengan nilai dari A yaitu 1. Jadinya itu adalah 80 dikali dengan 1 ditambah dengan 15 dikali 1 tambah 2 dibagi dengan 2. Itu sama dengan 80 dikali 6 itu sama dengan 480 ditambah dengan
6 dikuadratkan itu sama dengan 15 dikali dengan 36, jangan lupa dibagi dengan 2. Lalu dikurangkan 80 kali 1 itu 80 ditambah 1/2 itu adalah 1. Nah, jadi itu 15 dikali dengan 1, jangan lupa dibagi dengan 2. Nah, lalu langkah berikutnya yaitu 480 ditambah dengan 15 dikali dengan 36. 15 dikali dengan 36 itu sama dengan 540. Jangan lupa dibagi dengan 2, dikurangkan dengan 80 tambah 15 per 2. Nah, sama seperti langkah yang tadi, langkah berikutnya yaitu kita samakan dia punya penyebutnya. Itu menjadi 480 ini dikalikan dengan 2, sementara yang ini dikalikan dengan 1. Maka itu menjadi 480 dikali dengan 2 itu berapa? 960. Ini 960 ditambah dengan 540 dibagi 2. Oh, yang jauhnya ini disamakan penyebutnya. Terus ini juga kita samakan penyebut dengan 15 per 2 ini, maka menjadi 160 dibagi 2 ditambah dengan 15 bagi 2. Maka itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 1500 dibagi 2 dikurang dengan 175 dibagi dengan 2. Itu sama dengan kurang lebih berapa sih? Jelas. 3. Itu sama dengan 1325 dibagi dengan 2. Hasil akhirnya kurang lebih 662,5. Jadi total pendapatan atau keuntungan dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6 itu sebesar 662,5 juta rupiah. Sampai oke, kalau sudah paham kita lanjut pada materi yang ketiga. Ekonomi. Jadi pada bidang ini anak-anak kita akan fokus belajar tentang total keuntungan atau pendapatan dari laju perubahan. Nah, dalam ekonomi total keuntungan atau pendapatan itu dapat dihitung dengan mengintegrasikan fungsi laju perubahan pendapatan. Nah, jika RT adalah fungsi pendapatan per waktu, maka total pendapatan dari waktu T sama dengan A dan T sama dengan D itu dapat dinyatakan sebagai. Jadi ini rumusnya itu kurang lebih sama dengan dari yang pertama tadi, hanya bedanya adalah dia punya simbolnya. Kalau misalnya disingkatkan kan itu adalah VT, kalau di sini adalah RT. Dan untuk dia punya total keuntungan atau pendapatan itu disimbolkan dengan P. Jadi P itu sama dengan integral dari RT atau pendapatan per waktu dan lupa DT-nya dengan kurun waktu dari A sampai dengan D. Untuk lebih memahami tentang persamaan ini, mari kita langsung masuk saja ya pada contoh soal. Nah, soalnya yaitu sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan yang dinyatakan oleh fungsi RT sama dengan 80 tambah 15 T juta rupiah per bulan, di mana T adalah bulan penting. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah total pendapatan perusahaan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-6. Jadi, kadang-kadang dapat disimpulkan bahwa di sini langsung saja ke penjelasannya. Di sini yang diketahui tadi adalah RT-nya atau pendapatan per bulannya itu sama dengan 80 tambah 15 T. Dengan kurun waktu yaitu T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 6. Jadi setelah langkah ini, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ini persamaan dan juga waktu yang sudah diketahui ke dalam bentuk persamaan yang ini tadi. Jadi yaitu itu sama dengan P itu sama dengan integral dari RT, RT-nya fungsinya itu tadi adalah 80 ditambah dengan 15 T dengan kurun waktu dari 1 sampai dengan 6. Nah, lalu selanjutnya apa? Sama seperti tadi yaitu kita buat dalam bentuk anti turunannya. Nanti turunannya itu menjadi, nah ini adalah anti turunan dari 80 itu berapa? Iya betul, 80 T ditambah dengan 15 T kuadrat dibagi dengan 2. Jangan lupa kurun waktunya dari 1 sampai dengan 6. Nah itu sama dengan, lalu kita setelah buat seperti ini, kita masukkan rumus yang seperti ini, yaitu FB dikurang FA dengan fungsinya tadi adalah 80 T tambah 15 T kuadrat bagi dengan 2. Nah itu sama dengan, kita masukkan sini, itu sama dengan 80. Untuk T ini kita gantikan dengan nilai dari B yaitu adalah 6 ditambah dengan 15, nilai dari B adalah 6 dibagi dengan 2. Maaf, untuk T yang ini dipakaikan dengan 2. Jangan lupa, kita lihat di sini. Itu dikurangkan dengan nilai dari fungsi A, di mana T itu diganti dengan nilai dari A yaitu 1. Jadinya itu adalah 80 dikali dengan 1 ditambah dengan 15 dan 1 tambah 2 dibagi dengan 2. Itu sama dengan 80 dikali 6 itu sama dengan 480 ditambah dengan 6 dikuadratkan itu sama dengan 15 dikali dengan 36, jangan lupa dibagi dengan 2. Lalu dikurangkan 80 kali 1 itu 80 ditambah 1 tambah 2 itu adalah 1. Nah, jadi itu 15 kali dengan 1, jangan lupa dibagi dengan 2. Nah,
Lalu langkah berikutnya yaitu 480 ditambah dengan 15 dikali dengan 36. 15 dikali dengan 36 itu sama dengan 540. Jangan lupa dibagi dengan 2, dikurangkan dengan 80 tambah 15 per 2. Nah, sama seperti langkah yang tadi, langkah berikutnya yaitu kita samakan dia punya penyebutnya. Itu menjadi 480. Ini dikalikan dengan 2, sementara yang ini dikalikan dengan 1. Maka itu menjadi 480 dikali dengan 2 itu berapa? 360 ditambah dengan 540 dibagi 2. Ini jauhnya sudah disamakan bentuknya. Terus ini juga kita samakan penyebut dengan 15 per 2 ini, maka menjadi 160 dibagi 2 ditambah dengan 15 bagi 2. Maka itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 1500 dibagi 2 dikurang dengan 175 dibagi dengan 2. Itu sama dengan kurang lebih berapa sih? Ini jelas. Itu sama dengan 1325 dibagi dengan 2. Hasil akhirnya kurang lebih 662,5. Jadi total pendapatan atau keuntungan dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-6 itu sebesar 662,5 juta rupiah. Sampai kalau sekarang kita lanjut pada materi yang ketiga. Dan pada bidang ini kita fokus belajar tentang volume air hujan dan juga laju pertumbuhan populasi. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang volume air hujan. Pada volume air hujan itu adalah volume air hujan yang jatuh pada suatu area itu dapat dihitung dengan mengintegrasikan laju dari curah hujan. Jika CT adalah fungsi curah hujan dalam milimeter per jam, maka volume air hujan yang jatuh pada area A dalam waktu T itu dapat dinyatakan sebagai, jadi yang dicari di sini adalah volumenya dengan sama seperti tadi kalau misalnya integral dengan CT itu adalah fungsi dari curah hujannya atau air hujannya, yaitu CT dikalikan dengan luas area tempat itu air hujan jatuh, yaitu adalah A atau luas area. Jadi ini dia punya persamaan dari misalnya volume air hujan. Untuk lebih jelas lagi kita langsung masuk pada dengan dan jangan lupa dengan dia punya rentang waktu dari 0 sampai dengan T. Jadi kalau misalnya tadi itu dari A sampai B, dan untuk sekarang itu dia punya rentang waktunya itu dari 0 sampai dengan T detik ya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita langsung masuk pada contoh soalnya. Yaitu sebuah daerah mengalami curah hujan yang dinyatakan oleh fungsi CT itu sama dengan 6 ditambah dengan 2T mm per jam, di mana T itu adalah waktu dalam jam. Nah, hitunglah volume air hujan yang jatuh dalam 4 jam di area yang seluas 1000 meter persegi. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dipakai dari sini adalah yang punya fungsi yaitu CT itu sama dengan 6 ditambah 2T dengan dia punya kurun waktu itu dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4 jam kemudian, dan juga luas area tempat air hujan itu turun adalah A, yaitu seluas 1000 meter persegi. Nah, ketika sudah diketahui ini, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam persamaan tadi, yaitu itu sama dengan V itu sama dengan integral dari CT itu atau fungsi dari CT itu adalah 6 ditambah dengan 2T, jangan lupa DT-nya itu dikalikan dengan luas dari air hujan itu turun tadi luas areanya 1000 dengan rentang waktu dari 0 sampai 4 jam kemudian. Nah, itu sama dengan 2 dalam urutan diturunan itu menjadi 6T itu ditambah dengan 4T tambah 2 dibagi dengan 2. Jangan lupa dikalikan dengan rentang waktu dari 0 sampai 4 jam kemudian dikalikan dengan 1000. Itu sama dengan, untuk nolnya kita tidak usah, atau nilai A nya kita tidak usah cari karena sudah pasti hasilnya itu adalah 0. Jadi kita fokus ke yang fungsi di bagian B, yaitu 6. Jadi T ini kita ganti dengan nilai dari B tadi, yaitu 4 jam. Itu sama dengan 4 tambah dengan 4. Lanjut. Langkah selanjutnya yaitu kita buat dalam bentukan turunan. Dalam bentukan turunannya yaitu sama dengan 6T ditambah dengan 2T kuadrat, jangan lupa dibagi dengan 2. Terus dengan rentang waktu tadi dari 0 sampai 4 jam dikalikan dengan luas area tadi, yaitu 1000. Nah, selanjutnya apa? Nah, di sini kan sudah dibilang tadi bahwa selanjutnya adalah kita masuk pada persamaan dengan ini. Dan untuk nilai A nya, karena nilai A nya itu 0, maka kita tidak bisa mencari karena sudah pasti hasilnya 0 nanti ya. Nah, kita langsung fokus saja pada di fungsi dengan T, yaitu sama dengan B. Nah, itu sama dengan 6 dengan nilai T, yaitu kita ganti dengan nilai dari B ini, yaitu 4 jam kemudian. Jadi ditambah dengan 2 dikali dengan 4 pangkat 2 dibagi dengan 2. Jangan lupa dikalikan dengan 1000. Nah, itu sama dengan 6 kali 4 itu sama dengan, ya betul, 24 ditambah dengan 2 dikali dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16, ya betul, dibagi dengan 2. Jangan lupa dikalikan dengan 1000. Lanjut. Nah, langkah yang berikutnya apa? Kita kalikan yang ini tadi ya. Lalu setelah itu kita samakan dia punya penyebutnya langsung ya, yaitu 24 ditambah dengan 2 kali 16 itu sama dengan 32. Ya, dibagi dengan 2. Jangan lupa dikalikan dengan 1000. Itu sama dengan 48 ditambah dengan 32 per 2 juga per 2 kan sudah sama penyebutnya dikali dengan 1000. Itu sama dengan 48 ditambah dengan 32 sama dengan
80 ya betul. 80 dibagi dengan 2 dikali dengan 1000 itu sama dengan 80 dibagi 2 itu 40 dikali dengan 1000 itu sama dengan 40.000. Jadi volume dari air hujan yang turun pada selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu bidang tentang laju pertumbuhan populasi. Laju pertumbuhan populasi. Jadi, laju pertumbuhan populasi itu dapat dimodelkan dengan fungsi laju pertumbuhan. Di sini dikatakan bahwa jika PT itu sama adalah fungsi populasi dalam waktu T, maka perubahan populasi itu dapat dihitung dengan integral. Jadi untuk dia punya rumusnya itu sama dengan P itu sama dengan integral dari PT yang ke dt. Nah, untuk dengan dia punya ketentuan waktunya itu dari A sampai B. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang materi ini agar kalian semua lebih paham, kita masuk pada contoh soal. Kita masuk pada contoh soal aja ya. Untuk contoh soalnya yaitu suatu populasi tanaman di hutan tumbuh menurut fungsi PT sama dengan 200 E pangkat 0,05 T, di mana T-nya adalah waktu dalam tahun. Hitunglah total populasi tanaman dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Jadi di sini diketahui bahwa dia punya masuk penyelesaian aja ya. Dia punya PT-nya itu atau fungsi PT-nya itu sama dengan 200 E pangkat 0,05 T, dengan dia punya waktunya itu dari tahun ke 0 dan T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 5. Nah, untuk penyelesaiannya itu sama dengan seperti soal-soal sebelumnya tadi, yaitu itu P itu sama dengan integral dari T yang pertama itu 0 sampai dengan 5, langsung saja ya. Dengan nilai PT-nya itu adalah 200 C pangkat 0,05 T, jangan lupa DT-nya. DT. Oke. Nah, selanjutnya apa? Sama seperti tadi kita buat dalam bentuk turunan, tapi karena ini adalah dia punya koefisien dan 200 itu adalah koefisien dari E, maka 200 ini kita pindahkan ke depan, jadinya 200 integral dari 0 sampai 5 E 0 pangkat 05 T dt. Nah, selanjutnya adalah buat antiturunan dari E pangkat 0,05 T ini menjadi 200 dalam kurung E pangkat 0,05 T ini ketika dibuat dalam bentuk turunan itu menjadi E pangkat 0,05 T dibagi dengan 0,05 T. Ini 0,05 ya. Waktu dari 0 sampai 5 tahun. Nah, selanjutnya yaitu kita buat dia punya nilainya. Jadi untuk nilai dari E ini itu nilainya itu sekitar 2718, dan dari E-nya dikurang dengan 1. Nah, langkah berikutnya adalah ketika sudah diketahui ini tadi nilai E-nya yaitu itu sama dengan 200. Untuk nilai E ini itu kita ganti dengan kita tulis dulu E-nya dengan 0,05 T. T-nya ini kita ganti dengan 5 sama dengan menggunakan persamaan seperti ini tadi ya. Yaitu E-nya kita ganti dengan 5, T-nya kita ganti dengan 5, 0,05 jadi T-nya diganti dengan 5 dibagi dengan 0,09. Oh, ini tidak ada T-nya. Nah, itu sama dengan itu sama dengan 200 itu dalam kurung ini ketika dikalikan berarti E pangkat 0,25 dibagi dengan 0,05. Setelah itu kita substitusikan nilai dari E ini tadi, yaitu nilainya tadi adalah 2718 dikurang dengan 1. Oh ya, jangan lupa ini tadi angkanya adalah 0,05 adalah 0,25 dikurang 1 itu dibagi dengan 0,05, maka itu sama dengan hasilnya itu sama dengan oh iya jangan lupa 200
dibagi dengan 1000 pangkat dari ini, yaitu sekitar 1000 berapa ya? 1200 apa 12.000 ya, 12.840 dikurang 1 dibagi 0,05. Nah, itu sama dengan sekitar ketika ini dikalikan, coba kalian kali di belakang. Nah, itu hasilnya berapa? Ada yang sudah? Oh, kalau ini dia punya hasilnya 1136 tanaman. Jadi, laju pertumbuhan populasi dari tanaman di hutan itu dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 itu adalah 1136 tanaman. Bagaimana? Mengerti? Atau ada yang masih bingung bisa bertanya? Oke, berkaitan dengan ya, ya, iya betul. Nah, ini itu dia punya ini adalah bilangan, namanya itu adalah bilangan Euler, dan bilangan Euler ini adalah konstanta. Nilainya itu sendiri sekitar 2,71828. Namun ketika di perhitungan populasi yang melibatkan pertumbuhan eksponensial, maka itu dapat digunakan dengan dengan metode angka yang diberikan tadi, yaitu seperti ini. Gitu. Oke? Sudah ada yang lain? Oh, tidak ada. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke bidang yang keempat ya, yaitu tentang teknik. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, bidang yang terakhir ya, yaitu bidang teknik. Nah, di teknik ini di teknik ini kita akan fokus belajar tentang energi kerja atau volume dari benda berputar. Kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu tentang energi. Nah, di mana energi yang digunakan oleh suatu sistem dapat dihitung oleh integral dari fungsi daya. Oke? Jika PT adalah fungsi daya, maka energi E yang digunakan dalam waktu T itu dapat dinyatakan sebagai E sama dengan integral dari PT dt dengan kurun waktu dari 0 sampai dengan T. Oke? Jadi E ini adalah simbol dari energi, sementara PT ini adalah simbol dari fungsi daya. Oke? Ini adalah fungsi daya. Dengan kurun waktu T itu dari 0 sampai dengan T. Jadi tidak tahu T-nya berapa nanti. Yang penting ini aja dia punya kurun waktunya sampai dengan T. Nah, yang kedua, langsung saja dulu ya, kita ke materi dulu baru masuk contoh soal. Nah, yang kedua itu adalah tentang kerja. Tentang kerja. Jadi, kerja yang dilakukan oleh gaya itu dapat dihitung dengan mengintegrasikan gaya terhadap jarak. Nah, jika Fx adalah gaya, maka kerja dapat dinyatakan sebagai Fx adalah gaya, berarti Fx ini adalah fungsi, itu fungsi dari gaya. Maka kerja, jadi simbol dari kerja dalam fisika betul B. B itu sama dengan B itu sama dengan integral dari fungsi tadi, yaitu dengan oke, paham? Oke, dan selanjutnya itu dapat dihitung dengan menggunakan maka V akan sebagai pangkat 2 lebih paham. Kalian semua tolong sebuah fungsi memiliki fungsi daya dinyatakan sebagai PT di mana T
sama dengan 3. Sudah? Oke, kita langsung jawab lanjut ke soal kedua ya. Oke, untuk soal kedua, setelah variasi diberikan oleh fungsi fx itu sama dengan 4x tambah 1 newton, di mana x adalah jarak dalam meter. Sudah? X sama dengan 4x tambah 1 newton. Dan X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 meter. Sudah? Hitung volume yang dibentuk dengan mutar Y sama dengan X kuadrat dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 3 di sekitar seluruh X. Oke. Kita langsung jawab sama-sama. Contoh yang tadi bagaimana? T-nya dari waktunya dari 0 berapa? Oh ya, dengan T sama dengan 0 baru itu sama dengan T berapa? Berarti 4 T tambah 3 bagi dengan sampai 3. Hasilnya sama dengan 0. Jadi kita 3 ini. Jadinya sama dengan 4. 3 bagi 3 dibagi 3. Itu sama dengan 4 kali 3. 20. Sama dengan 4 kali 27 berapa? Biar tidak lama itu sama dengan 4. Sudah, langsung ke soal kedua ya. Kita langsung ke soal kedua. Yang kedua tadi yaitu di 4 tambah 1 ya Kak? Dengan I sama dengan 0 sampai I sama dengan 2. Yang ditanya B atau B ya. Dalam fungsi ya, B itu sama dengan kita masuk dari ya, itu sama dengan integral dari fx dan tambah dari 0 sampai dengan jarak itu sama dengan 0 sampai 2 meter. Detail ya. Maka selanjutnya adalah kita buat dalam bentuk anti turunan. Jadi ini turunan dari anti turunan berapa? Iya, sekitar 2x kuadrat ya. Anti turunan dari x itu iya itu tuh x. Jangan lupa ya. Tambah sampai dengan 2 meter. Itu sama dengan kita ubah sini tadi x ini dengan ini saja tadi ya. Ya. Bersama tadi f b kurang f karena ini sama dengan norma yang 9 jadi sama dengan 2. Ini dengan 2 pangkat 2 ini dengan
dikali 4 tambah 2 sama dengan 24. 8 tambah 2 sama dengan ya 10. Jadi nilainya apa namanya? Jari ini adalah 10 joule. Langsung saja ke contoh soal ketiga ya, mudah-mudahan bisa semua. Untuk contoh soal yang ketiga mungkin agak panjang sedikit, panjang-panjang. Contoh soal yang ketiga adalah tentang volume. Di mana yang diketahui tadi adalah apa? Y sama dengan x kuadrat. Terus itu saja. Rentang waktunya ya T dari 0 sampai T sama dengan 3. Ini yang diketahui ya. Ditanya apa ditanya? Volume ya. Sekarang penyelesaian ya. Coba orang volume itu tadi volume di bagian volume benda berputar ini apa? Dari apa? FE ini kita langsung ganti aja ya. Jadinya x kuadrat, jangan lupa dikuadratkan lagi dikali dengan dx. Itu saja. Oh iya. Itu sama dengan pi. Oh, waktu 0 sampai 3 kalian. 0 sampai 3 itu sama dengan anti buat dalam bentuk anti turunan. Itu apa itu? Bukan. Apa itu? Oh, kita buat itu ya. Kalikan dengan yang di luar. Dia punya pangkat yang di luar karena ini ada pangkatnya. Jadinya is pangkat 4 ya betul. Is pangkat dx. Lalu dia anti turunan. Anti turunan dari is pangkat adalah siapa yang tahu? Ayo. Itu sama dengan berapa? Sampai 5. Jangan lupa waktunya dari 0 sampai 3. 6 juta sama dengan kita ganti dengan ini apa? Terlalu cair, terlalu isi. Itu isi dibagi dengan jadinya 3 pangkat 5, jangan dibagi dengan 5. Sama dengan berapa? 3 pangkat berapa? Berapa? Iya betul, 243 dibagi, jangan lupa dibagi dengan 5. Oh iya betul, ya. Pi dari 343 dibagi dengan 5. Itu berapa? 143 bagi 5. Itu sekitar meter ya, kubik ya. Itu sama dengan sekitar, coba dicari berapa dibagi dengan 3. Itu sama dengan? Oh ya, 100 sama dengan 150, kurang lebih 152,36 meter. Jadi ini dia punya akhirnya, dia punya volumenya. Bagaimana sampai sini, sampai paham? Paham? Oke, mungkin ada masih bingung, ibu begini. Tidak ada. Ya, kalau itu materi kita sudah selesai hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajarannya ibu hari ini dengan baik. Dan dari kita hari ini dapat ibu simpulkan kalian sudah mengikuti pelajarannya ibu dengan sangat bagus, dengan sangat kira. Lalu dari segi materinya, rasa materi tentang aplikasi integral itu sangat-sangat bermanfaat ya. Karena dengan kita belajar ini, kita tahu ini manfaatnya, ini penggunaannya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semoga nanti kamu pulang rumah di rumah ini, terus kamu cerita dengan orang tua, kamu bilang, ibu apa ternyata integral ini atau ternyata matematika ini manfaatnya ada dalam kehidupannya, begitu. Dan untuk sebentar ibu ada kasih ya, tolong ibu kasih baku kumpulnya minggu depan. Oke, untuk doa masing-masing ya. Oke, sampai jumpa.
depan. Bye-bye.